kesenian itu, tari itu bisa menghidupimu. Wah, dibilang gitu kan jadi gue harus tunjukin dong. Mam, dia sih manggil mami kan. Mam tuh nggak bisa berhenti dulu tuh, Mam. Enggak, nanti nggak selesai nih, besok mau diperiksa nih sama. Mam, kita mau ngobrol dulu nih gitu. Tunggulah, tunggu aku ngetik dulu. Pemirsa Terminal Mendut, kali ini Terminal Mendut kembali kedatangan seorang penari. Beliau penari juga pemain film, pemain sinetron juga ya Bu ya. Pernah main sinetron, saya pernah nonton Saya Terima Nikahnya itu ya. Seru itu kan? Iya, ada Prasta itu. Ada Prastanya ya. Ya. Ibu Nungki Kusumastuti. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mas Rian. Ini kami mau ngobrol sedikit tentang mungkin pengalaman Ibu dalam menari atau sebagai koreografer. Itu dimulai sejak Kapan Ibu ya? Oke. Saya tuh bukan koreografer, bahwa pernah membuat tarian 1, 2, 3 kali iya. Karena di tigaku itu memang penataan tari, koreografi. Lalu kadang-kadang ada pesanan-pesanan sedikit, tapi profesi utamanya memilihnya sebagai penari dan kemudian juga pegiat tari. Nah, sekarang baru mundur. Kapan mulainya? Gitu. Tadinya hanya karena orang tua saya ingin anaknya mengenal kesenian. Karena beliau orang lama yang punya hobi menari dan mereka percaya dengan menari itu melengkapi kehidupan mereka. Termasuk membentuk karakter. Bapak saya profesinya dokter, juga tentara, ibu saya ibu rumah tangga yang sebelumnya mahasiswa tapi mereka suka menari. Lalu mereka ingin anaknya mengerti kesenian, boleh milih mau musik atau mau tari. Kebetulan saya memilih tari. Nah, kecilanku tuh nggak di Jawa, nggak di mana, walaupun keturunan orang Jawa ya dari Solo. Jadi tapi latar belakang orang tua bukan latar seni, belakangnya bukan orang seni, tetapi kakek-kakek saya, pakde saya berlatar belakang seni. Konon dari lingkungan keraton gitu adalah ini keseniannya. Tapi ibu bapak saya tidak langsung gitu ya. Lalu jadi dari kecil saya lahir di Aceh, lalu sempat besar sebentar di Banjarmasin baru ke Jakarta. Kami dicarikan guru privat untuk belajar menari. Kebetulan juga pada masa saya kecil di sekolah itu ada pelajaran menari. Dan saya kemayu aja gitu, biarpun nggak tahu narinya bagus apa enggak, tapi karena senang, ya maunya yang paling depan, hafal gitu. Akhirnya guruku juga menempatkannya saya di depan. Lalu karena ada ada privat gitu, jadi saya juga belajar menari dengan sangat gembira, tidak ada keterpaksaan. Nah, jadi walaupun di Aceh kemudian nari di sekolah, tarian nggak tahulah itu tarian Indonesia pokoknya. Lalu waktu di Banjarmasin karena ada guru tari Jawa, kami belajar tari Jawa. Nah, setelah ke Jakarta barulah saya belajar tari Bali dan pelan-pelan juga belajar tari Sumatera dan sebagainya. Sekolah di Institut Kesenian Jakarta itu bukan pilihan utama. Walaupun saya sempat bilang pada orang tua saya, waduh kalau saya mampu senang juga ya saya kuliah hukum gitu. Lalu saya juga menjadi penari dengan kuliah tari, tapi apa mungkin ya. Lalu pengen sekolah hukumnya di Unpad, ternyata nggak diterimanya di Universitas Indonesia. Sok tahu, nggak mau kalau di UI. Gitu. Ya udah kalau gitu masuk aja IKJ. Jadi, dan orang tua saya tanya, beneran tuh mau sekolah tari? Dulu kan lebih sebagai hobi dan dikenalkan pada kesenian, tapi tidak sebagai profesi. Apa betul kesenian itu, tari itu bisa menghidupimu? Saya begitu yakin, saya nggak hanya mau jadi penari kok, saya mau jadi pemikir tari, saya mau menjadi pegiat tari. Kalau itu nggak ada habisnya, saya bilang gitu. Dan saya akan serius. Lalu bapak ibu saya tuh sangat demokratis di dalam pendidikan. Anaknya boleh apa saja, asal dilakukan dengan sebaik-baiknya dan punya komitmen, konsisten dan dedikasi tentu saja. Lalu saya bilang,
Ya, saya mau. Lalu bapak ibu saya bilang, oke, boleh dicoba 1 semester sampai 1 tahun. Kalau nanti nggak cocok, boleh pilih yang lain. Wah, dibilang gitu kan, jadi gue harus tunjukin dong kalau aku gitu. Jadi waktu mahasiswa belajar sebaik-baiknya, lalu juga beraktivitas banyak sehingga bisa terpilih ke sana sini. Tapi guru-guru tari di zamanku yang seniman-seniman hebat itu dulu pelitnya minta ampun. Karena mungkin mereka positifnya ingin muridnya yang terbaik. Jadi kalau masih kurang baik ya nilainya nggak usah baik. Kayak kalau sekarang kan ada tuntutan dari dikti sebaiknya ya dikasih nilai jangan terlalu rendah. Dulu kan nggak ada. Jadi nilaiku koreografi kalau jelek ya dikasih 4 gitu, harus ngulang. Tapi namanya nih anak kan tadi janji pada orang tua bahwa saya harus bisa gitu ya supaya tidak pindah sekolah atau apa. Jadi berupaya menunjukkan yang terbaik. Dan saya beruntung karena tim Taman Ismail Marzuki saat itu sedang naik daun. Itu saya masukkan tahun 77. Tim sedang sangat baik-baiknya, bagus-bagusnya, keren-kerennya. Sehingga dia menjadi laboratorium saya. Sekolah saya di IKJ, laboratoriumnya, tempat berlatihnya di tim. Semuanya ditonton. Kalau perlu nonton film, nggak punya karcis, duitnya habis, ya baik-baikin satpamnya, baikin penjaga karcisnya gitu supaya bisa dapat masuk, paling nggak masuk, bahwa nanti nontonnya ndanga apa ngintip-ngintip, pokoknya bisa masuk. Nah saya beruntung sekali karena tokoh-tokoh besar, kalau teater umpamanya ada Rendra, ada Putu Wijaya, ada apa, saya kesempatan nonton. Tari, dosen-dosen saya yang hebat-hebat, tentu saja kami kemudian terlibat. Film, kinofilm waktu itu bisa ikut nonton. Musik, itulah. Jadi saya merasa mendapat pelajaran lintas disiplin maupun multidisiplin karena di IKJ-nya memang kurikulumnya ada multidisiplin dan lintas disiplin, laboratoriumnya juga menyediakan, dan waktu itu sedang bertumbuh karya-karya tari baru yang lumayan yang luar biasa dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang hebat. Lalu setelah belajar di IKJ, Ibu, itu kita belajar menari atau juga bisa ada disiplin lain yang bisa digeluti? Ya, tadi saya bilang kan multidisiplin. Ya, jadi dalam beberapa kurikulum itu memang kami belajarnya bersama-sama dengan mahasiswa dari film, dari seni rupa, dari teater, dari musik, itu belajarnya sama-sama. Dan ada mata kuliah memang juga lintas, jadi harus belajar beberapa mata kuliah yang ada di film. Jadi selain belajarnya memang sama-sama, semacam kuliah umumnya gitu ya. Jadi olah tubuh itu bukan hanya anak tari aja, kalau anak tari ya pasti ketubuhannya sama. Tapi kalau kami belajar dengan anak-anak film atau seni rupa harus belajar olah tubuh, pasti ketubuhan mereka berbeda. Tetapi justru karena ketubuhan mereka berbeda menyebabkan kami menjadi lebih kaya, baik dalam melihat maupun saat berespon. Kalau sama-sama pinter atau sama-sama berlatih setara gitu, tapi kalau nggak setara kan menjadi kitanya menyesuaikan, itu menurut saya pengayaan rasa dan sensitivitas gitu ya. Nah selain kemudian juga belajar musik, masuk ke jurusan, dulu namanya bukan program studi, jurusan musik untuk mempelajari 1-2 mata pelajaran, lalu ke seni rupa, lalu ke FFTV untuk belajar entah itu pengertian tentang editing, tentang penyutradaraan gitu. Tapi itu tentu pilihan, tapi pilihan wajib. Tadi Ibu juga menyinggung pemikir tari atau organisator. Sok tahu aja pemikir tari. Pemikir tari atau organisator. Itu gimana Ibu? Mungkin kami sebagai seniman itu kami jarang sekali melihat apa pengelolaan seni pertunjukan, kami hanya tahu di atas panggung pentas gitu ya Ibu ya. Ya. Padahal pengelolaan itu menyangkut artistik maupun non artistik. Sebetulnya sebagai seniman, koreografer, sutradara itu sudah mempunyai atau harus mempunyai kemampuan, pengetahuan tentang pengelolaan yang non artistik. Yang artistik. Tentu bagaimana mengatur penari, mengatur dirinya sendiri untuk tepat waktu, itu kan harus memanage. Lalu kalau penarinya banyak, lalu kalau berhubungan dengan pihak-pihak, itu kan harus bisa mengorganisasikannya, walaupun bukan sebagai pemimpin paling nggak tahu.
Apalagi kalau kemudian memimpin. Kalau sutradara, lalu koreografer pasti memimpin. Nah, kemudian akan dilengkapi dengan yang non artistik. Itu pengelolaannya dari hal sepele, menyediakan makanan, mencari ruang, berhubungan dengan pihak-pihak, bahkan sampai pemasaran, nanti promosinya, lalu penjualan tiket, lalu menjalin hubungan, bagaimana menjaga penonton kalau udah suka lebih suka lagi, atau yang belum suka menjadi suka, itu semuanya perlu dikelola. Nah, saya tadinya juga tidak punya pengalaman, tetapi memang ada ketertarikan karena adanya kesadaran. Nah, kesadaran itu karena kebutuhan. Ya, kalau nggak tahu kok jadi nggak ngerti apa-apa, kok jadi kacau ya ini gitu. Nah, kebetulan pula ini ada unsur kebetulan yang memang direncanakan dalam pikiran lalu mencari kesempatan ya. Jadi ada kebetulan kelola membuat workshop tentang pengelolaan seni pertunjukan yang non artistiknya. Lalu saya ikut, lalu yang pertama dianggap saya baik, lalu yang kedua. Selain kemudian kami bercita-cita membuat suatu event atau wadah platform untuk bisa menumbuhkan tari kontemporer atau menampung seniman-seniman baru, koreografer-koreografer baru, penari-penari baru yang belum punya wadah. Itu supaya diwadahi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemajuan dan perkembangan kesenian Indonesia tentunya. Cita-cita. Jadi mulai dari bawah, dari kantong sendiri gitu. Tapi niatan itu sudah bertumbuh dan diniatin betul. Jadi komitmen. Gitu. Jadi antara kebutuhan dan ada pengalaman sedikit dengan kelola tadi, lalu yang belajar mengelola. Jadi dari tidak tahu merangkak sampai sekarang saya bisa bicara manajemen seni pertunjukan sebaiknya seperti ini, atau ada beberapa pilihan tapi salah satunya mungkin seperti ini. Kalau untuk festival seperti ini. Nah, kami punya festival yang tadi mulai dari kantong sendiri itu akhirnya 30 tahun dan ternyata berkesenian seni pertunjukan khususnya tari tidak mudah di Indonesia ini gitu ya. Jadi perjuangannya sampai dengan yang 30 tahun ini tentu saja tidak mudah. Lalu kalau dikatakan pemikir, sebetulnya kalau kita di kesenian kan memang harus cerdas pikir, cerdas emosional, spiritualnya, dan juga tentu tubuhnya gitu, cerdas ya dengan pelatihan, dengan segala macam. Tapi terampil toh tanpa punya konsep, tanpa punya ini nggak mungkin. Dan emosinya juga gitu, karena dalam tari tentu yang kemarin saya sampaikan pada anak-anak gitu ya, ada pikir, ada gagasannya, ada rasa, ada gerakannya gitu, dan kemudian tindakan keseluruhan gitu. Nah, itu di dalam pikir itu tentu semuanya harus punya keinginan, wacananya, apalagi kalau kemudian si penari atau si orang tari ini ingin menjadi pengamat, ingin menjadi pemikir, atau juga kemudian bisa menulis, kemudian bisa berbicara lebih banyak gitu. Nah, tentu memerlukan banyak latihan menulis, banyak membaca, banyak ngobrol dengan orang, dan juga pada satu saat bisa diam tapi mengamati banyak peristiwa. Nah, saya diawali dengan banyak mengamati, ada di tim di masa yang tadi indah itu gitu ya. Jadi banyak nonton gitu, nggak ngerti, orang anak umur 18-19 tahun nggak ngerti, tapi ya terus saja nonton, dengerin orang ngomong apa gitu. Nanti cari di buku, dulu kan belum ada HP, belum ada apa ya, harus buka buku ke perpustakaan. Belum lagi saya anak Indonesia juga yang malas membaca gitu kan, tapi sekarang harus membaca. Bukan orang yang memang seneng banget baca, enggak juga gitu, tapi ada semacam dorongan karena harus tahu, kalau enggak bisa tahu, atau nanya gitu, banyak tanya. Nah, saya mengalami masa-masa beruntung karena mempunyai kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi apapun profesinya dalam dunia tari tentu saja gitu ya, apakah dia pemikir atau apa, memang harus punya kecerdasan pikir. Dan kalau belum sepenuhnya cerdas, karena kita kan pasti dapat dari Tuhan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan itu gitu. Nah, itu berbagai macam cara sebetulnya. Sekolah formal itu hanya salah satu tempat. Sekolah formal hanya salah satu tempat ya, jadi kita bisa saja cari dimanapun ya. Termasuk hari ini saya ada di sini, saya belajar banyak karena saya bertemu Adi Wicaksono yang jarang bertemu dengan Mas Tanto yang pasti banyak sekali
idenya, pikirannya, seringkali bercanda tapi sebetulnya itu inti dari yang dibicarakan. Lalu bertemu adik-adik, saya selalu bilang saya senangnya mengajar adalah bertemu dengan adik-adik yang tadinya kalau orang Jawa bilang domblong, kayak nggak tahu, tapi dia nggak taunya karena belum tahu yang saya ajarkan. Oh, kalau gitu berarti mungkin saya ngajarnya terlalu sulit atau terlalu dalam, supaya dia jangan ngantuk, jangan domblong. Itu aja udah belajar. Apalagi kalau kemudian ada pertanyaan yang mungkin saya sudah tahu tapi kemudian saya harus jelaskan menjadi lebih jelas, itu belajar menyampaikan. Apalagi kalau kemudian ada pertanyaan yang tidak sepenuhnya saya ketahui. Gitu. Berarti saya kan harus belajar, dan sebetulnya sebagai pengajar atau guru ataupun harus jujur juga bahwa kemampuan kita terbatas, dan saya pasti bukan lebih pandai dari mereka, hanya mungkin lebih duluan tahu ya, karena usianya, karena pendidikannya, jadi lebih tahu duluan, tapi belum tentu semuanya juga tahu dan semuanya juga tepat gitu. Ya, tadi ada platform itu bisa dijelaskan, platform untuk pengembangan tari. Platformnya itu yang pasti yang kami kelola adalah Indonesian Dance Festival. Itu mulai dari tahun 92. Karena keprihatinan kami dulu waktu saya tahun 77 saya masuk ya, tahun 78 tuh mulai ada Pekan Penata Tari Muda. Namanya pernah Pekan Penata Tari Muda, pernah menjadi Festival Penata Tari Muda ya gonta-ganti gitu, yang diadakan oleh Dewan Kesenian, dan inisiatornya tentu saja guru-guru saya. Di situ ada Salmurgianto, ada Julianti Parani, Farida Utoyo, ada Sardono gitu ya, yang memberikan kesempatan kepada koreografer muda baik dari sekolah seni maupun bukan sekolah seni untuk berkarya. Dan tim itu waktu itu menjadi semacam barometer. Kalau dia bisa tampil di tim, dia seakan-akan sudah menjadi nasional gitu. Kalau dia bisa tampil di tim. Lalu orang berlomba untuk bisa tampil di tim. Nah, sementara Dewan Kesenian kemudian menjadi kurator, siapa ini yang diundang gitu. Dan itu kemudian menghasilkan koreografer muda yang luar biasa, yang kemudian sekarang menjadi orang-orang yang tersebutkan namanya dalam dunia tari, seperti ada Gusmiati Suid, ada Ben Soeharto, ada Wiwi Sipala, itu semua adalah godokan dari Pekan Penata Tari Muda. Lalu tahun 87 stop. Diupayakan sampai dengan tahun 90, tapi gojak-gajik akhirnya berhenti sama sekali. Sayang, yang muda-muda kehilangan wadahnya, yang ini sudah jadi, yang ini yang baru-baru nggak punya lagi platform. Oleh sebab itu kami berpikir harusnya bikin semacam itu, tetapi sekarang kelasnya harusnya internasional ya gitu. Tapi modalnya dari mana? Lalu karena itu pemikirannya bertumbuh dari jurusan, dulu namanya jurusan Tari Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan. Ya nggak apa-apa deh, di situ ada ruangan di pojokan situ, ada mesin tik, ada kertas sedikit, kita mulai ngetik. Begitu pengen minum ya harus fotokopi dari uang dulu sendiri. Mulai mengundang, waduh ini gimana ya, lalu kami berupaya menghubungi pihak-pihak. Nah yang diundang pun koreografer yang sudah berkarya gitu, dan juga gelisah di daerahnya masing-masing karena nggak ada platform. Lalu kami undang, bisa nggak cari biaya dari daerahnya masing-masing, lalu kami akan menyediakan tempat di sini dengan biaya produksi yang kecil, uangnya entahlah ya, nyari sana nyari sini gini, sampai sekarang 30 tahun. Dan soal keuangan tetap tidak mudah sampai dengan hari ini. Kami akan merayakan nanti di Oktober itu 30 tahun. Tetapi kami telah menelurkan seperti penata tari muda dulu, koreografer yang sekarang menginternasional. Gitu. Kami dengan bangga bisa menyebut Eko Suprianto, umpamanya Rianto, lalu memang Eko Suprianto, lalu Miroto almarhum, lalu beberapa yang lain itu tadinya sudah sedikit ada ke luar negeri, tapi belum menjadi koreografer yang diakui karena itu IDF platformnya, tempatnya mereka menggodok. Bahkan beberapa sekarang yang baru itu mulai dari showcase. Showcase itu masih yang dipilih, siapa yang berminat, daftar-daftar, lalu dibikinkan workshop.
tampil, masih showcase namanya gitu, yang sekarang namanya Kampana ya, untuk nanti jadi mid, akhirnya jadi main performance. Itu kan melalui tahapan, tapi sekarang mereka mulai menginternasional. Ini ada yang baru pulang dari Singapura. Mereka baru saja di tahun 2020 ikut di dalam showcase-nya atau namanya sekarang Kampana dari IDF. Ditonton lewat virtual, lewat daring, lalu terundang dalam festival internasional. Mulai Singapura, diundang ke Korea, ini bahkan sekarang ada yang ke Jerman, kemana-mana. Rasanya tentu kalau kami dianggap platform ini awalnya sebagai dosen-dosen atau orang-orang yang sekarang menjadi senior, sangat punya perhatian di kesenian, membanggakan sekali, membahagiakan terutama ya. Ya, itu tentang perjalanan Ibu Nungki Kusumastuti dalam hal tari gitu. Kemudian tadi juga saya sudah bicara kalau Ibu juga bermain peran ya. Itu mungkin pengalaman apa dari tari lalu berpindah ke ya. Itu juga semacam aktris, keberuntungan ya. Itu. Keberuntungan karena Teguh Karya mencari peran penari menembak Belanda di dalam filmnya November 1828. Siapa ya penarinya? Jalan-jalanlah dia ke IKJ, lalu lihatlah ada satu perempuan muda duduk di situ gitu. Dia lagi jalan Mas Sardono, siapa ya gini-gini, dia lihat, itu siapa? Oh itu muridku gitu. Kenapa? Dia mau nggak ya gitu? Kenapa? Kok kayaknya cocok kalau dia panggil lah saya. Wah, saya masih anak baru semester 1. Hah? Mau main film? Pasti saya nggak boleh sama orang tua saya. Lagi pula saya nggak mau main film, saya nggak tahu, saya nggak ini. Sardono sama Teguh bilang ke Sanggar aja dulu deh, kami ajak ngomong, peranmu nggak banyak kok, cuman sebagai penari juga gitu. Tapi pokoknya maulah terlibat gitu. Belagu gitu kan, agak-agak sok tahu, nggak mau aku janji sama orang tuaku nanya. Tapi ya udah deh ke Sanggar juga. Tiba-tiba kok menyenangkan ya, walaupun aku nggak bisa, tapi Teguh selalu mengingatkan nanti nari kok gitu, sama Sardono juga, sama ini, jadi dengan tim-tim tari juga musiknya nanti dari isi Solo, isi Jogja, tenang aja, itu nanti lingkungannya nggak akan seperti orang film gimana. Nah, ada unsur kebetulan terus gitu, kebetulan yang memang mungkin sudah dibentuk oleh Allah ya, sudah dijadikan langkahnya oleh Allah gitu, bahwa itu pas liburan juga, jadi nggak ganggu kuliahku toh gitu. Nah, syuting lah saya, ternyata asik, di situ berkenalan dengan banyak orang film, diantaranya Slamet Raharjo. Jadi habis November 1828, Slamet Raharjo akan membuat film dia yang pertama sebagai sutradara pertama. Dia mau pemeran utamanya adalah Nungki. Wah, di situ lebih lagi gue nggak bisa acting, kemayu aja ngono loh, nggak bisa acting, gue kuliah, gue ini. Sampai Slamet tuh datang ke rumahku minta izin pada ibuku dan bapakku, karena katanya janjinya Nungki harus kuliah. Boleh nggak sekarang jadi peran utama nih filmku yang pertama, ini gitulah. Sampai akhirnya kalau soal nggak bisa acting nanti diajarin, aku kan pemeran kata Slamet gitu, yang sekarang mau jadi sutradara. Akhirnya mau, dan rupanya diintip terus bahwa habis itu perempuan dalam pasungan ini bahkan pada masaku sempat berada di posisi yang bukan hanya populer pada masa itu, tetapi juga diperhitungkan gitu, karena masuk nominasi ini gitu lah, filmnya juga the best film, dapat citra yang segala macam. Tetapi pada tahun 84 saya memutuskan untuk berhenti dulu di film. 84. Karena ternyata nggak bisa double semuanya dengan intensitas tinggi. Nah, sekolahku SMA dari SD itu sekolah Katolik yang punya disiplin yang ketat. Jadi kalau saya melakukan sesuatu harusnya dengan komitmen tinggi dan dengan disiplin yang baik. Nah, kalau memegang role yang besar di dua tempat, ini kayaknya nggak mungkin. Sementara di tari saya pengen lulus, lalu saya pengen, nah ini mulai ada misi-misi ke luar negeri, eranya Soeharto, diplomasi kebudayaan, dan saya termasuk yang terpilih. Jadi selain menjadi penari istana, kemudian menjadi penari yang dikirim ke luar negeri. Aku yo kepengen. Terus saya lulus D3-nya sebagai tadi penata tari atau koreografer. Aku yo kepengen S1.
Lalu ada program baru namanya antropologi tari. Jadi itu program awal dicoba kerjasama IKJ dengan UI. Jadi aku harus ke UI. Wah. Sementara film juga lagi. Nah, kalau udah masuk film mulai dikenal jadi cover majalah, wawancara sana sini. Dulu kalau ini kan belum model Instagram yang diikut berapa orang, tapi surat tuh sak mene toh. Dari bawah sampai segini surat datang ke rumah. Gimana mau menjawabnya? Belum lagi orang pengen datang, gitulah popularitasnya masa itu ya, gitu Mas. Lucu. Akhirnya saya memutuskan, itu keputusan yang sangat berat, tetapi saya bangga bahwa pada masa itu, di usia saya muda itu, saya bisa memutuskan saya harus memilih salah satu dulu. Kalau saya mau jadi. Karena saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk bisa menjadi bagus kalau tidak bisa fokus salah satu. Jadi pada masa tinggi-tingginya saya itu, ada iklan, ada apa, bisa saya tinggalkan. Padahal uang jelas lebih tinggi karena dia masuk dalam industri, Mas. Ya kan, udah masuk industri, tari mana masuk dalam industri. Kalaupun penari istana atau keluar negeri ya uangnya uang penari lah gitu. Sementara film, iklan udah pasti menjanjikan gitu. Nah, saya berhenti dulu, tapi saya punya keyakinan suatu hari kayaknya saya bisa di film lagi nih. Tapi sekolahku harus kutuntaskan dulu. Itu yang terjadi. Dari tari lalu jadi aktris, apakah terkait, Bu? Nah, itu pertanyaan menarik. Tadi kan dari awal kita bicara soal multidisiplin, lintas disiplin. Sebetulnya kan sama-sama seni. Medianya saja yang agak berbeda. Kalau tari jelas media utamanya adalah tubuh yang bergerak, yang kemudian bisa disebut tari gitu. Kalau kemudian ada definisi tari atau batasan tari. Kalau di dalam, dan bukan gerak keseharian gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai tari pertunjukan. Sementara di dalam, tapi di situ juga ada ekspresi wajah, bisa dengan nyanyi, bisa dengan dialog. Dan ada acting juga di dalam tari kalau pemeranan tertentu gitu kan. Sementara di dalam film juga ada gerak, acting, bicara. Cuman media utamanya adalah ekspresi wajah, lalu dialog, lalu tubuhnya semacam tubuh keseharian sesuai dengan peran. Ya kan, bukan tubuh menari, tubuh keseharian sesuai dengan perannya apa gitu. Tentu bukan peran Nungki Kusmasuti, Nungki sedang jadi siapa? Jadi Fitria, gerakannya nggak kayak aku ini yang cempalitan kayak gini gitu. Tentu harus lebih tenang, jadi apa nah. Itu sebetulnya antara beda dan tidak. Tetapi ada pelajaran baru, umpamanya acting, dialog, memainkan vokal, itu lebih dari tari. Lalu juga kesadaran kamera gitu. Tentu main di panggung sama di kamera berbeda. Oleh sebab itu sekarang begitu ada tari virtual, kesadaran kameraku lumayan besar gitu. Mau diambil berapa? Segini, 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 segini. Sok tahu kan gue. Atau boleh sampai sini, ini jangan, ini nanti kamu kebuang gitu. Tapi dengan kamera sekarang banyak atau kamera move gitu memungkinkan yang gitu-gitu Mas. Jadi pengetahuannya dalam beberapa hal secara basic sama. Ya. Lalu tadi dalam keaktrisan, dalam film atau sinetron atau itu, mana Bu yang paling berkesan Bu mungkin? Nah itu yang susah ya kalau tanya yang paling berkesan. Semuanya tentu berkesan. Karena belakangan ini industri ya, kalau umur sekian itu di Indonesia gak banyak tuh peran-peran penting yang peran utama. Kalau di Barat ya, Hollywood terutama, itu banyak cerita-cerita yang dimainkan oleh orang tua, jadi pemeran utamanya. Sekarang enggak, jadi sekarang saya selalu main jadi pemain pendukung. Tetapi itu tetap menjadi penting kalau peran itu demikian menarik. Dan memang nggak ada peran pendukung itu nggak penting, hanya saja bukan dia yang utama. Tapi kalau peran pendukungnya mainnya jelek, ya jelek. Film itu bisa jelek karena peran pendukungnya jelek. Gitu. Jadi semua itu sama penting, hanya porsi yang berbeda. Nah paling kalau ditanya mana yang paling berkesan dalam pengertian proses gitu ya, Rembulan dan Matahari, iya. Karena itu pertama kali saya peran utama, sutradaranya baru. Dan itu film kedua saya. November anggap aja itu pengalaman yang rame-rame gitu ya. Tapi kalau Rembulan dan Matahari itu berkesannya karena itu film pertama saya yang saya merasa belum bisa acting dan harus berakting. Ada bakat-bakat tertentu yang muda-muda pun begitu. Tapi
Kalau yang senior itu, nah itu mungkin karena pengalaman batinnya banyak. Jadi bagi saya mau peran sedikit atau enggak tuh semua tetap memberikan kesan. Apalagi kalau perannya itu agak banyak di luar kebiasaan saya. Ya. Ya. Menari, acting, dan Ibu Nunggi ini juga tergerak untuk mengajar ini Bu. Sampai Detik ini. sekarang sudah doktor ya Bu ya. Itu apa Bu yang mendorong untuk ya. Sebetulnya saya menjadi dokter juga terlambat. Ya, saya lulus tuh tahun 2016. Jadi saya kuliah itu umur saya sudah 53 tahun. Nah, kuliah S3. S3. Nah, jadi dari S1 D3 dulu ya, jadi pendidikanku panjang, D3, S1, S1-nya percobaan, terus menikah segala macam, tetap di film, tapi juga keluar negeri, juga penari istana, wes lah pokoknya gitu ya, sampai filmnya berhenti dulu segala macam. Lalu harusnya S2 ya, karena kalau saya mengajar, saya dipilih oleh Profesor Edi Setiawati untuk melanjutkan karena nilaiku bagus dan aku bisa menjelaskan dengan baik. Jadi menurut dia saya bisa mengajar pasti, menyampaikan pengetahuannya dengan baik. Gitu. Lalu saya mendeliver pengetahuan dari Bu Edia dan dosen-dosen saya untuk saya bisa mengajar. Nah begitu saya jadi asisten dan segala macam, mulai diangkat jadi pengajar muda, harusnya memang S2. Bukan hanya karena kewajiban di Direktorat Tinggi Pendidikan yang mengharuskan, tetapi secara keilmuan memang mulai merasa kurang. Lah muridnya makin pintar-pintar kok dosennya enggak gitu. Walaupun pendidikan tidak hanya formal ya. Jadi ada dua. Sayangnya harus belajar entah itu membaca atau non formal, tapi alangkah baiknya kalau formal karena didiktinya akan dapat poin dan masih boleh melanjutkan mengajar gitu kan. Akhirnya ngambil deh S2 tahun 2000. Itu juga udah terlambat banget karena habis lulus S1 cita-citanya mau sekolah ke luar negeri karena udah ada tawaran. Ya gitu. Nah ada tawaran untuk sekolah di Amerika, tetapi baru menikah lah segala macam, akhirnya rumah tangga juga nggak bisa ditinggalkan, ingin segera punya anak. Nah itulah peran kita banyak sekali kan, topengnya banyak ya, perannya banyak. Akhirnya nggak keluar negeri dulu. Akhirnya karena juga banyak menari, banyak film, banyak apa, sekolah S2-nya seperti tertunda. S2-nya juga di bidang seni Bu. Nah S2-nya saya ngambil di antropologi budaya Universitas Indonesia. Tetapi antropologi budaya itu kan kalau disempitkan pasti ada kesenian, dikecilkan lagi ada tari. Jadi tesis saya tentang tari, tentang Abimanyu Gugur, garapan Retno Maruti, semacam Langgendrian, garapan Langgendrian yang kebaruannya besar sekali. Gitu. Dan diadakan di Jakarta, jadi pasti Maruti memperhitungkan tempat gitu. Nah itu menjadi perhatian saya sekali, itu jadi tesis saya. Lalu pembimbingnya bilang nggak ada pembimbingnya untuk kalau tari karena di Antrop nggak ada orang tari, kita cari pembimbing luar, nekat toh. Nah kalau nggak gitu kan bukan aku. Akhirnya pembimbingnya dua, yang satu khusus untuk tarinya, yang satunya tentu ke antropologiannya, gitu. Nah udah habis itu mau ngambil S3 gitu. Nah udah nggak mulai lagi kan, asik ini asik itu gini sampai sebetulnya untuk jadi dosen kan S2 saja cukup, tapi gitu mulai merasa kurang, kok pengetahuanku tentang tari cuma S2 kok nggak cukup ya, harusnya S3 ya. Lalu yang muda-muda kok ngambil ya, tapi aku umurku udah segini. Tanya suamiku, dia bilang ya terserah kamu lah gitu kan, kamu yang mau sekolah. Tanya anakku ya terserah ibu, iya. Gitu. Nah, nanya-nanya masih bisa dapat beasiswa nggak gitu. Waktu itu umur 52 setengah tuh masih bisa. Jadi saya coba daftar, kok dapat beasiswa. Wah, senang dong kalau dapat beasiswa tuh kan kayak dapat menang lomba juga gitu ya, proposal kita diterima. Jadi dapat beasiswa, bahkan dalam penulisan disertasinya juga dapat beasiswa. Jadi tapi itu setengah mati untuk saya karena usia saya tidak muda, lalu kegiatan saya tidak bisa saya hentikan. Jadi saya syuting itu, saya terima nikahnya, sebenarnya aku lagi sekolah itu, 2013 itu sekolah. Jadi kalau syuting sambil ngetik, nanti yang jadi anakku itu Prasta,
Mam, dia sih manggil mami kan. Mam tuh nggak bisa berhenti dulu tuh, Mam. Enggak, nanti nggak selesai nih, besok mau diperiksa nih sama. Mam, kita mau ngobrol dulu nih gitu. Tunggulah, tunggu aku ngetik dulu gitu. Resai tapi yang jadi papi juga, no, please deh berhenti dulu. Aduh, ini nggak selesai nanti. Tapi akhirnya di kursiku itu sambil dipanggil, taruh dulu laptopnya, berakting-akting. Ya, cut, istirahat dulu, berikutnya baca skenario. Ini diskusi-diskusi, ngetik lagi gitu. Selesai juga semuanya, alhamdulillah. Walaupun tadinya target saya 3,5 tahun, tapi begitu tahu saya nggak bisa menghentikan kegiatan yang lain, termasuk tentu saja rumah tangga gitu ya. Akhirnya saya bilang 4,5 tahun, pokoknya jangan 5 tahun. Dan saya selesai. Jadi alhamdulillah ya itu Gusti Allah memberikannya luar biasa. Ya. Lalu mungkin ini Bu, berakting, mengajar, dan menari, ini mana Bu yang lebih bisa milih, suruh milih? Nggak bisa akhirnya, karena itu yang namanya syuting itu candu. Waktu itu saya memutuskan untuk berhenti ya, saya berhenti kan tahun 84, saya masuk lagi di tahun 90 ya. Itu waktu itu ada sinetron TVRI Jendela Rumah Kita gitu. Nah itu salah satu sinetron yang juga diperhitungkan selain Lost Man, Jendela Rumah Kita itu gitu ya. Nah itu saya masih menganggap tari yang utama gitu, dan di masa ini nggak terlalu kangen karena konsentrasi di tarinya itu antara kuliah, nari di luar negeri, nari di istana, itu masih ininya kegembiraannya di tari gitu. Tapi kalau sekarang suruh milih gitu ya, kalau lama nggak syuting ada kerinduan. Kalau mau mulai syuting deg-degan. Waduh, udah lama ini mulai lagi gitu. Kayak kalau mau nari di panggung sampai umur sekian pun tiap kali mau keluar deg-degan. Gitu, ya tetap gitu. Tapi aduh, saya jadi ingat ya. Ini pertanyaan kan, waktu saya maju promosi ujian tertutup. Ujian tertutup, aduh, ini gimana ya? Tapi bismillah pasti bisa. Kalaupun ada jawab nggak bisa nih masih ujian tertutup, pembimbing pasti akan banyak bantu. Ternyata saya 1 jam seperempat udah selesai, padahal yang lainnya itu biasanya 2,5 jam. Nggak tahu bisa aja jawab gitu. Nah udah akhirnya nggak sampai 1 bulan udah maju. Biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan baru bisa promosi. Waktu mau promosi deg-degannya hancur nih, gila nih. Waduh udah muka aku udah jelek banget, semua yang datang ke belakang itu udah tuh, no muka lo nggak usah tegang banget, iya nih ya. Aduh. Gitu. Akhirnya gue bilang nggak bisa ya, saya kan udah mempersiapkannya dengan baik, bismillah. Tentu dengan doa dan dengan langkah yang baik, tapi terus tiba-tiba sebelum melangkah bismillah yang pertama masuk ke ruangannya itu waktu dipanggil, kenapa nggak saya memainkan seni actingku ya? Acting dalam arti ini sekarang promosi, di samping mempertahankan pengetahuanku yang sudah aku jalankan selama 4,5 tahun, aku harus mempromosikan di depan para penguji dan penonton, kan ada ratusan yang nonton nih, bahwa aku menguasai bidangku dengan tampilan yang sebaik-baiknya. Jadi yang tadinya justru senewan nggak karuan, aku bisa nggak ya? Loh, aku kan udah menyiapkannya dan aku punya kemampuan acting untuk tampil dengan meyakinkan. Kalau seandainya ada aja yang hampir meleset, aku harus bisa membuatnya seperti tidak meleset. Sehingga meyakinkan. Lalu aku dengan doaku yang udah pasti, doa itu udah pasti ya, bismillahirrahmanirrahim, yang udahlah sepenuhnya, aku tampil. Dan bener loh itu. Itu yang namanya Mang Gusti Allah dan alam semesta ya. Begitu aku melangkah bismillah, masuk ke ruangan itu tuh semua orang bilang aku meyakinkan sekali. Tapi nggak sok tahu, biasa aja, meyakinkan, datang terus biasa ya, hormat kepada para penguji, terus berdiri di situ, terus kan gini, silakan menyampaikan. Terus saya bilang, menyampaikan presentasi. Biasanya orang-orang yang lain kalau presentasi itu kelebihan waktunya, sehingga harus diingatkan pada pimpinan sidang, Anda kelebihan itu biasanya agak grogi. Saya kira-kira 2-3 detik sebelum 15 menit, aku selesai. Jadi pertama pujian yang keluar dari si pimpinan sidang, ini luar biasa. Belum disuruh berhenti, dia pas selesai, kurang 2 detik. Itu kan the point. Iya. Itu point, itu membuat kita, oh gue tampil tadi pas banget. Jadi intonasiku panjang pendek, mana yang dicepatkan, mana yang dilambatkan itu bisa pas banget.
Aku sebenarnya latihan di rumah nggak sampai segitu loh. Aku latihannya cuma menyebutkannya dengan tepat dan ini. Kok, nah itu yang peranan Gusti Allah karena kita berupaya kali ya. Itu udah pujian pertama. Nah, berikutnya adalah pertanyaan. Itu pertanyaan dari Peter Carey dulu. Gini. Aku menjawab dengan sangat mantap. Pertanyaan kedua, bahkan suasana jadi cair karena mereka bilang loh ini menjawabnya kok pas banget ya gitu. Mereka udah mulai keluar pujian-pujian. Jadi ujian itu saya udah mulai bisa, ya di belakang saya ini ada ini gini, mereka adalah saksi sejarah. Kan bidangku kajian sejarah. Saksi sejarah. Itu untuk S3-nya ya? S3 itu, S3, ini ya. lagi promosinya. Ya. Jadi saya bisa bilang ini ada saksi sejarah, saya bicara tentang perkembangan tari kontemporer di tim, ini ada saksi sejarahnya tentang ini. Saya udah mulai bisa dengan badan dan apa sehingga tampilanku excellent katanya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih ini, ternyata bisa saling memerankan, saling melengkapi mendukung. gitu ya. Itu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya jawabannya ke situ. Kalau ditarik antara beberapa bidang tadi itu nggak jauh-jauh dengan yang namanya manusia ya Bu ya. Kenapa? Aktivitas Ibu ini. Apa yang menggerakkan Bu Ibu? Mengajar itu juga mendidik, lalu aktivitas kesenian itu juga terkait dengan ya tadi saya bilang kesenian itu sebenarnya kegiatan kemanusiaan ya gitu ya. Antropologi juga. Sebetulnya itu karena saya berada di lingkungan senior-senior saya, termasuk mungkin orang tua saya dan guru saya di mana dulu sekolah Katolik itu mereka mendedikasikan dirinya tuh nampak sekali, gitu ya. Jadi saya terinspirasi bahwa apapun bidang yang aku lakukan, yang saya lakukan, selain agama menganjurkan begitu, gitu, tapi dalam kenyataan, dalam contoh, mereka mendedikasikan diri sebaik-baiknya untuk memberikan apa yang mereka tahu. Dan kalau nggak tahu rendah hati aja, bertanya gitu. Ya belajarlah selalu gitu. Dan saya rasa guru tempat yang paling tepat. Dan sekarang kalau menyelenggarakan festival, karena sekarang udah senior, ini kan yang muda-muda, yang tadi ikut showcase segala macam kan, kita jadi juga semacam guru gitu ya. Itu ya kemanusiaan memang akhirnya. Apalagi kalau tadi mereka berhasil gitu ya. Itu bahagianya setengah mati dan bangga gitu loh, Indonesia bisa kayak gini loh gitu. Bukan bangga bahwa platform kami dan ada Nungki di situ, makanya enggak, ini kita semua kok gitu. Kalau enggak mungkin loh. Dan platform ini bisa bertahan karena anak-anak juga percaya pada platform ini. Kalau mereka nggak percaya kan ini nggak bisa jalan juga gitu. Nah ternyata kehidupan itu selalu begitu, saling mengisi. Nggak bisa kok sendirian pil, lu nggak bisa. Ya, ini ada satu kalimat Bu untuk pemirsa Terminal Mendut sebelum kita tutup acara perbincangan siang hari ini. Teruslah belajar gitu. Karena dalam kepercayaan apapun, agama apapun, kita dianjurkan untuk terus belajar, rendah hati, dan selalu peka terhadap lingkungan dan juga sesama. Karena kita hidup semua ini adalah bagian dari kemanusiaan dan tentu saja kepada Gusti Allah yang di atas. Terima kasih. Ya, pemirsa Terminal Mendut, berikut kami sudah ngobrol banyak dengan Ibu Dr. Nungki Kusumastuti. Apa tadi gelarnya? MSOS, SSN MSOS Ibu ya. Ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam goblok bareng.